Shalom, kembali saya menjumpai pemirsa yang ada dimanapun saat ini berada, dengan mengisi lagi kehidupan kita firman Tuhan, dan saya menyampaikan juga pesona dalam kehidupan ini. Mari berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkat kekuatan, kesehatan, iman, imun, hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kami senantiasa boleh melakukan segala aktivitas kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini kami yang berdoa, bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada kesempatan yang baik ini. Di kesempatan yang baik ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 11 ayat 4. Mazmur pasal 11 ayat 4, saya baca firman Tuhan berkata begini. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita mau ketika kita berjumpa dalam perjumpaan kita, dalam ibadah kita, berjumpa dengan Tuhan, pasti kita ingin supaya kita senantiasa bisa punya hati, punya yang pasti pakaian rapi, ya dengan yang pasti ya bagaimana kita menghampiri hadirat Tuhan yang tentu pakaian yang pantas, bukan pakaian yang belum selesai dijahit, karena kan ada yang suka pakai pakaian yang ya boleh dikatakan itu istilah saja ya, belum selesai dijahit, sehingga bisa juga membuat satu pemandangan yang tidak enak dipandang mata. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pesona kehidupan saya juga mau sampaikan di sini ketika kita berjumpa dengan seorang yang kita sangat hormati, katakanlah itu Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, ya, apalagi Presiden, ya. Saudara-saudara, seandainya seseorang mendapat kesempatan yakni untuk boleh berjumpa dengan Pak Presiden, yang pasti dalam kehidupan ini akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Ya pasti ketika Anda atau siapapun yang mau berjumpa dengan Pak Presiden, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Presiden, ia akan berusaha untuk pertama tidak terlambat, ya. Kemudian berpakaian yang bersih, yang rapi, ya pasti harum juga toh. Bila menghadap tidak berlaku yang tidak hormat, ya tidak tenang dan tidak sopan, ya pasti sesuatu bisa terjadi atas diri siapapun dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita menghadap presiden saja kita sangat rapi, kita persiapkan segala keberadaan hidup kita, sudah seyogyanya, sudah seharusnya lah. Demikian juga ketika kita mau menghadap Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, apakah ibadah di keluarga, di kolom, di Kompelka, kategorial bapak, pemuda, ibu, remaja, sampai sekolah minggu, lansia, ya pasti kita mau supaya kita menghadap Tuhan dalam ibadah dengan pakaian yang bersih, yang rapi, kita hormat kepada Tuhan. Nah, kita bukan menghadap seseorang ya ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Dalam hal ini kita menghadap Dialah tokoh terbesar, raja di atas segala raja. Kita seharusnya tentu tidak datang terlambat. Ya terkadang kan ada yang datang mau beribadah lambat. Apakah karena kesibukannya atau sengaja mau datang lambat-lambat? Duduk lagi paling
apa itu, ada yang maunya duduk paling belakang. Nah, itu tentu tidak baik ya. Yang pasti pada dalam kehidupan ini kita harus menunjukkan bagaimana sikap kita, bersikap yang hormat, kita disiplin, tepat waktu kita mau beribadah kepadanya dalam ibadah, supaya jangan juga ibadah kita gaduh. Nah itu, menghadap presiden saja kita tidak boleh gaduh, ini menghadap Tuhan apalagi ya. Ada lagi yang sementara ibadah bercerita, buka lagi dia punya sosmed apa semua. Yang pasti kita harus berkonsentrasi, kita menghadap hadirat Tuhan yang suci, yang kudus. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Mazmur pasal 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah, ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 11 ayat 4, itu juga dinyatakan oleh Nabi Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 20. Paralel itu bagian firman ini. Tuhan akan menolong kita supaya kita menghadap Tuhan dalam ibadah-ibadah kita senantiasa disiplin, tepat waktu, kita sopan, kita berpakaian yang rapi, dan kita senantiasa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita supaya kita senantiasa hidup berkenan di hadapannya. Haleluya, amin.